Nah ngeliat ekspresi itu, Pilih mikir, ini jangan Romo Johan marah nih sama aku. Kan gak biasanya dia diem kayak gini aja. Nah habis bilang kayak gitu, Romo Johan tiba-tiba ngomong pakai bahasa daerah setempat. Dia bilang gini, Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung Oktober ya Wak ya. Itu artinya malam ini aku akan membawakan satu kisah horor jadul penutup dari rangkaian KHW Jadul edisi spesial Halloween. Itu berarti juga di minggu depan sudah kembali lagi ke jadwal seperti semula ya kan. Di hari Minggu akan selang-seling, kadang sejarah, histori, kriminal, KHW juga kayak gitu. Oke? 2 kali seminggu lah Nadia. Insya Allah nanti kalau ada momen-momen yang puas lagi kita akan 2 kali seminggu kan lagi itu KHW-nya. Oke? Jadi Wak, kisah malam ini itu terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur pada tahun 1982, di mana pada masa itu teman dari pamannya Wawa mengalami berbagai kejadian mistis waktu dia tinggal di sebuah asrama pastoran Wak. Jadi semacam asrama yang dikelola oleh para pastor. Awalnya Wak, para siswa yang tinggal di asrama itu tidak merasakan kejanggalan apapun. Sampailah pada suatu hari salah satu teman pamannya Wawa ini diincar oleh makhluk penunggu di sekitar asrama. Sejak saat itu dia mulai ngerasa macam lagi diawasin sama sesuatu. Dia ketemu sama sosok jadi-jadian. Dia diteror dengan suara-suara aneh, sampailah puncaknya dia mengalami kejadian tragis yang disebabkan oleh si sosok itu. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Marcelina dari Nusa Tenggara Timur. Halo Marcelina. Nah, kisah ini tuh terjadi di tahun 1980-an dan dialami oleh teman pamannya Marcelina yang bernama Tante Pilih. Omnya Marcelina ini namanya Om Niko Wak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat di sepanjang cerita ini aku akan langsung menyebut namanya aja nih Wak ya. Jadi Niko dan Pilih ini, Om Wawa dan teman omnya ini adalah teman satu SMP Wak, yang sama-sama tinggal di sebuah asrama pastoran di daerah NTT. FYI Wak, asrama pastoran ini biasanya ada yang dikhususkan untuk calon imam Katolik aja, dan ada juga yang memang dibuka untuk pelajaran umum yang ingin mendalami ilmu agama. Nah, asramanya Niko dan Pilih ini yang untuk pelajar umum Wak, di mana lingkungan asramanya terdiri atas sekolah Katolik, ada gereja utama, ada ruang doa dan juga ada gedung asrama. Gedung asrama di sana Wak terdiri atas asrama putri dan juga asrama putra yang letaknya berdampingan. Asrama putri itu dijaga oleh Suster Korlin namanya, sedangkan asrama putra dijaga oleh Romo Johan. Pilih tinggal di asrama putri tentunya, tepatnya di salah satu kamar di lantai 2 bersama dengan Maria, Sinta, Rina, Elis dan juga Yohana. Jadi satu kamar itu ada 6 orang. Karena di tahun itu fasilitas asrama belum secanggih sekarang Wak ya. Jadi setiap kamar itu cuma disediakan satu ranjang besar yang dipakai untuk tidur berenam. Dan biasanya Pilih ini akan tidurnya di tengah. Di kamar itu juga nggak ada meja kursi untuk belajar dan juga penerangannya juga masih pakai lampu minyak lah kayak gitu. Nah, selain fasilitas kamarnya yang minim Wak, bangunan asrama ini juga masih dari kayu. Jadi suara-suara dari luar itu gampang kali tembus ke dalam. Dan kebetulan juga kamarnya Pilih ini dekat dengan tangga. Jadi kalau misalnya lagi ada yang jalan lewat tangga itu, suara langkah kaki yang injak tangga itu pasti kedengeran jelas dari kamarnya Pilih. Tapi karena sudah terbiasa, Pilih sama 5 kawan yang lain juga ya udah nggak ngerasa terganggu Wak. Bahkan Pilih udah ngerasa nyaman kali tinggal di rumah itu atau di kamar itu gitu. Nah, selama tinggal di asrama Wak, Pilih ini selalu mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Setiap pagi dia akan ikut doa bersama dan langsung pergi sekolah. Nanti siangnya mereka belajar kelompok dan malamnya pun ikut doa bersama dulu sebelum akhirnya tidur. Gitu teruslah pokoknya setiap hari. Dan di sana ada satu kebiasaan Wak yang dilakukan sama anak-anak asrama, yaitu mandi bersama di sungai setiap pagi dan juga sore hari. Tapi antara cowok sama cewek ini beda jamnya Wak ya. Mereka mandi di sungai karena memang di asrama tuh nggak ada sumber air yang memadai Wak. Di sana susah kali ngebor atau ngegali sumur karena tanahnya masih berbatu dan keras. Nah, dan tentunya di tahun itu PDAM belum merata sampai ke pelosok desa. Jadi kalau mau mandi atau cuci-cuci harus nimba dari sungai dulu. Nah, jarak antara asrama dengan sungai ini Wak juga sekitar 500-an meter. Untuk sampai di sana, anak-anak asrama ini harus ngelewatin hutan dulu. Lewat hutan, lewat pinggir jurang kecil dan satu jalan setapak
setapak yang kanan kirinya sudah ditumbuhi sama pohon bambu. Nah, jalan yang dilewati ini cukup sepi dan juga cukup gelap, Wak. Jadi Suster Corlin dan juga Romo Johan atau pengurus asrama ini selalu ngelarang anak-anak itu